Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah, NIM U201911089 dari Prodi IAT 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang fenomena pengkajian Al-Quran oleh orang-orang Barat dan dua tokoh Barat pengkaji Al-Quran serta perbedaan di antara kedua tokoh tersebut. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu fenomena pengkajian Al-Quran oleh orang-orang Barat. Fenomena pengkajian Al-Quran di Barat dilatar belakangi oleh tujuan mereka untuk memojokkan umat Islam dengan mempelajari kajian agama Islam sehingga dapat diketahui kelemahan dalam ajaran agama Islam. Di antara metode yang mereka gunakan adalah kritik historis, yaitu mengkaji Al-Quran sebagai kitab suci sekaligus sumber ajaran agama Islam dari segi sejarah penulisan dan pra-penulisan untuk diketahui kelemahannya. Yang dikaji menggunakan pendekatan filologi untuk diketahui bahwa terdapat percampuran bahasa keadaan masyarakat sebelumnya dengan dalam ayat Al-Quran, sehingga akan menimbulkan paham bahwa Al-Quran itu sangat dipengaruhi oleh keadaan kultur dan tidak orisinil dari wahyu Tuhan. Jika dipelajari lebih dalam lagi, akan terlihat bahwa di antara para orientalis Barat terdapat dialektika yang tidak berkesudahan. Dialektika ini baik dalam bentuk dukungan maupun kritik membuat studi pengkajian Al-Quran di Barat tampak hidup dan dinamis. Perlu diketahui juga bahwa orientalis Barat tidak hanya terbatas kepada sarjana non-muslim saja atau orang-orang non-muslim saja, namun juga terdapat sarjana-sarjana muslim dan orang-orang muslim juga. Nah, karena itu tidak semua pengkaji Al-Quran di Barat itu Oleh karena itu, tidak semua pengkaji Al-Quran yang dilakukan oleh orientalis Barat bertujuan untuk menjatuhkan Islam. Ada juga yang mengkaji Al-Quran karena benar-benar ingin mengetahui isi Al-Quran atau sekedar ilmu pengetahuan saja atau sekedar pengetahuan saja tanpa menjatuhkan agama Islam. Selanjutnya, pembahasan tentang dua tokoh Barat pengkaji Al-Quran. Pertama ada Jane Damon McCullough. Jane Damon McCullough lahir pada tahun 1994. Ia merupakan seorang pendidik terkemuka di Amerika, juga sebagai sarjana Islam sekaligus peneliti dalam bidang Al-Quran. Salah satu karya McCullough yaitu buku Encyclopedia of the Quran. Dalam bukunya Encyclopedia of the Quran, McCullough menyebutkan bahwa para penulis buku tersebut termasuk dirinya berada pada posisi intelektual, di mana posisi ini berbeda dengan posisi orientalis sebelumnya yang mencoba mendekati Al-Quran dengan teologis maupun emosionalis, yang ketika melihat Islam mereka selalu diwarnai dengan klaim bahwa Al-Quran tak lain merupakan buatan Muhammad. Berbeda dengan hal itu, McCullough ingin menjauhkan diri dari pendekatan ataupun perspektif yang telah diaplikasikan sebelumnya. Sebaliknya, ia justru meyakini keberadaan adanya Al-Quran merupakan kalam Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagaimana juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Encyclopedia of the Quran ini merupakan karya para sarjana Barat, baik muslim maupun non-muslim. Nah, karena buku ini merupakan karya dari banyak para sarjana Barat, McCullough melakukan upaya bijak. Dia merangkul
bermacam-macam metodologi pemikiran. Jadi metodologi dalam buku ini tuh banyak. Salah satunya itu menelaah tafsir. Secara personal, McAuliffe merupakan tokoh orientalis yang tidak skeptis terhadap Islam. Bahkan McAuliffe kagum atas apa yang menjadi fakta historis umat Islam yang selalu berlandaskan pada Al-Quran. Yang kedua, Stephen Weil. Stephen Weil dalam karyanya Political Interpretation in the Quran mengatakan, meski keadaan masyarakat menjadi refleksi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan ada bahasa, istilah atau prinsip yang sudah terpakai sebelumnya berlaku dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak dijadikan semena-mena, ada prinsip modifikasi dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, Stephen Weil mengingatkan bahwa memahami Al-Quran sebelum menjadi vised text, late antiquity, atau pretext, perlu diketahui bahwa teks-teks tersebut mengalami sebuah teknik yang sangat panjang. Nah, salah satu teknik tersebut adalah transformasi dari bahasa langit ke bahasa bumi. Transformasi tersebut diistilahkan oleh Stephen Weil sebagai metalinguistik dan kemudian menjadi bahasa teks. Menurut Stephen Weil, perantara dari Tanzil dan Inzal adalah konteks Al-Quran yang bersifat ilahiyah dan nuzul perantaranya adalah persoalan-persoalan Tuhan yang melatar belakangi adanya Tanzil dan Inzal. Akan tetapi perantara dari semua perantara adalah Jibril. Stephen Weil sebenarnya lebih terfokus pada kajian sumber-sumber bahan Al-Quran sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Christoph Lusenberg. Pembahasan terakhir yaitu tentang perbedaan di antara kedua tokoh yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu antara J. Damon McAuliffe dengan Stephen Weil. Nah, perbedaannya itu J. Damon McAuliffe ingin mencari pandangan teks itu sendiri dan bagaimana teks Al-Quran tersebut dipahami dan diapresiasi oleh kaum muslim. Sedangkan Stephen Weil lebih terfokus pada kajian sumber-sumber bahan Al-Quran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.